Assalamualaikum. Nama saya Yulian dari Sains Kimia. Begini Pak, Bapak kan maaf udah berumur. Jadi sebenarnya kami masih kaum muda yang terkadang agak diremehkan pengetahuannya. Gimana cara kami kaum muda bisa menunjukkan bahwa kami bisa loh nggak kalah sama yang lebih tua? Ini sebenarnya kimia. Pertanyaan kedua sekarang. Saya dari itu dari itu, Pak saya tanya, kalau dari informasi dari oke tentang saya bilang industri kreatif, karena kita membuka kita yang mulai di Indonesia ini. Tapi yang saya ingin tanyakan, ada satu masa atau satu kita dalam perusahaan kita bikin, awalnya kita membuka modal, mungkin bapak belum jelaskannya, tapi saya mau tanya kalau ada orang yang punya ini, ingin mempunyai modal, tidak melalui orang mungkin modal dari mungkin melalui dari modal sendiri gitu. Jadi pasti akan melalui masa sebagai karyawan atau adanya kurang modal sendiri gitu. Yang mau saya tanya, apakah karyawan harus kita melewati proses seperti itu, atau kita mempunyai opsi lain? Ya. Mohon menjelaskan mengenai secara saya menjelaskan itu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin dari Teknik Komputer. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah Pak, tadi kan membahas masalah kreativitas. Sejujurnya saya sendiri merasa bahwa saya adalah individu yang merasa kreativitas saya kurang, dan setelah saya memikirkan lebih jauh, kemungkinan ini adalah efek dari seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ini efek dari sistem pendidikan di negara kita yang terlalu fix pada kurikulum. Jadi kita dituntut untuk mengikuti apa yang sudah ada, dan lingkungan kita kurang lebih kan juga seperti itu Pak. Jadi saya masih bingung, belum mendapatkan gambaran sempurna sebenarnya cara untuk melatih kreativitas kita itu seperti apa, karena seperti yang kita tahu dari ilmu sosial bahwa pengaruh dari pribadi seseorang itu kan berasal dari lingkungan sendiri. Sedangkan lingkungan kita pada umumnya seperti itu, lingkungan yang terlalu fix pada satu jalur. Terima kasih. Berarti sebenarnya mungkin kalau dalam pertanyaan sama dari Alexa, negara kita kalau muda bisa dipercaya layaknya seperti orang-orang yang sudah agak ada tua atau pengalaman ketika dia mencoba memberikan sesuatu informasi-informasinya. Yang kedua, dari elektro bertanya mengenai modal. Yang ketiga, dari komputer, bagaimana sih kita melatih kreativitas kita? Mungkin lihat teman-teman dari pendidikan yang spesifik mengatur kepada kreativitas. Silakan dijawab. Ya, saya mau menjawab 321 dari 3 dulu. Pertama, gimana caranya supaya kita kreatif? Jadi kalau saya lihat betul. Gambaran saya tadi yang 8 mata arahan ini, ya. Sebetulnya itu semua inteligensia dan memancing kreativitas kita. Karena saya bilang tadi dia di sebelah kanan, jadi sebetulnya hampir di sekolah nggak ada semua. So, ikutlah sama kegiatan ekstrakurikulernya. iCreate ini bagus. Atau robotik, bagus. Atau di mesin ada go-kart. Di elektro ada, dulu tuh ada bikin alat-alat elektronik tuh. Ikut grup seni, tari, bagus, undang keluar negeri terus. Drum band, bagus. Terus ada lagi paduan suara, para gitar, misalnya. Ikut. Anda bisa bersuara kan? Nyanyi. Saya penyanyi kan. Orang nyanyi itu cita-cita saya kok, dan tercapai setelah saya umur 55 tahun. Alhamdulillah. Jadi ikut sama semua kegiatan ekstrakurikuler. Sebetulnya itu kurikuler. Jadi salah tuh nyebut bahwa itu ekstrakurikuler. Itu sebetulnya kurikuler. Harus masuk ke dalam kurikulum sekaligus. Berbuat artinya bukan di dalam kelas saja. Jadi saya sebetulnya kurang suka tuh kalau the whole semester kita berada di dalam kelas 16 kali pertemuan. Crazy nggak? Saya bilang itu crazy.
Jadi bikinlah metode pengajaran tuh yang ya oke lah ada dalam kelas, paruh lagi di luar dong orang. Yang namanya laboratorium yang benar itu ya alam ini. Bukan laboratorium Anda yang cuma sekian kali sekian di ruangan atau di sekolah. Enggak, alam itulah laboratorium Anda. Terjunin, danau itu nyemburan dari dalamnya. Iya dulu tuh grup apa namanya itu? Aircushion Vehicle. Itu ngasih show sama rektor di danau. Dia bisa di danau. Tahu-tahu kempes, terus nyembur semua. Nggak pakai pelampung, nggak pakai apa, itu bisa berenang semua orangnya. Jadi ada 4 orang. Masing-masing geblek gitu kalau menurut saya. Untuk rektor nggak ikut di situ pasti. Jadi Aircushion Vehicle-nya kempes di tengah danau. Tapi itu kerjain lah, gitu. Alhamdulillah ada di situ ya. Saya sih bersyukur walaupun dalam kurikulum kurang, tapi di ekstrakurikuler ada, alhamdulillah. Radio ikut ngomong gitu. Kalau ikut lomba nulis, ini dibikin lomba di iCreate ini bagus nih. Fotografi lah, apa semuanya, bikin lomba semua. Jadi kita bersaing sehat. Kira-kira itulah, ya, sesuai dengan keadaan kita. Yang kedua masalah modalnya. Jadi gini, kalau saya bilang berkelompoklah Anda. 3-4 orang, 5 orang, kalau 10 itu kebanyakan saya kira. Karena Anda bertengkar sendiri dan seterusnya susah. 3-4 orang. Kalau Anda punya orang tua yang punya duit, alhamdulillah, minta aja lah langsung. Pak, saya minta nih modal segini. Karena apa? Pertama kali Anda kerja, pasti rugi. Karena orang tua Anda, dia sayang dong sama Anda. Nggak apa-apa dia rugi. Lalu kasih lagi nih gitu. Yang kedua, kalau Anda punya saudara, om, tante, pak, dek, nenek, kakek, wah Pak, ini mobilnya Bapak harus ganti ban, yang lama kasih saya aja. Begitu dikasih Anda jual, jadi modal. Karena kalau enggak, seperti saya bilang, saya kan udah tua, nggak bisa dong. Masa minta siapa orang tua saya? Ada, terus ya kan. Pak Ade saya cukup, ada juga. Jadi saya terpaksa harus ngutang sama teman lama. Karena teman lama dia tahu sifat saya. Apa artinya saya nggak pernah mangkir gitu, nggak pernah lari. Saya ngutang sekian puluh juta. Kalau aku nggak punya duit, udah segitu. Ya berapa dia lu punya? Sekian juta. Ya udah segitu aja. Seberapa yang dia sebut segitu saya utang. Teman lama, 30 tahun. Dulu sama-sama kerja praktek di Irian, di Kepala Burung, daerah Kepala Burung. Kita 3 bulan menonton di sana. Wah, jadi akhirnya ya, kan itu temen gua. Ya udah bukan. Karena dia kerja di oil company kan di luar negeri di Qatar, duitnya banyak, tiap bulan puluhan juta masuk, dia berapa ngawasi pabrik aja, duduk-duduk. Wah enak lu cuma duduk-duduk lo. Ya udah deh, tapi gue mau ngawinin anak gue nih perlu sekian ratus juta, jadi jangan banyak-banyak. Iya deh. Gitu. Atau kalau udah established, baru ke bank. Kenapa ada susah ke bank ini? Karena pada awal-awal dia perlu persyaratan administratif yang banyak. Dan dia perlu laporan keuangan 3 tahun berturut-turut. Anda belum 3 tahun susah dong. Nah, ini susahnya dia. Jadi carilah segala jalan. Kalau nggak Anda jual lah sepeda motor Anda jual, celana jual. Jadi modal. Kan Anda cuma mau jual pensil aja karena teman-teman modalnya nggak banyak. 1 juta cukup lah dijual ban segala macam. Jadi mulailah dengan modal yang kecil dulu deh. Mulai dari modal kalau bisa 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Jangan mulai dari ratusan juta, jangan. Kalau mahasiswa ya, mulai dari kecil dulu. Kalau saya bilang maksimum mahasiswa tuh 10 juta maksimum. Supaya berhasil 20 juta. Karena nanti lebih 5 juta. Siapa yang nanggung? Anda sendiri. Baru yang ketiga kali ke 4 kali baru berhasil. Pertama kali biasanya lebih. Kalau pertama kali langsung udah untung, yang kedua kali Anda rugi lebih besar. Nah, rugi ini mesti dirasain. Sakitnya tuh lu mesti ngerasain. Sehingga lu mesti bangun lagi balik. Nah, begitu bangun lagi balik, itulah keberhasilan dan kesuksesan Anda. Udah kelihatan. Tapi kalau Anda nggak balik bangun, emang Anda udah gagal. Mungkin nggak akan pernah bangun lagi. Bangun dari sebuah kesakitan, kejatuhan dan sebagainya, itulah kalau saya bilang itulah sukses. Kalau kegagalan harus dirasain.
supaya sakitnya itu nyentuh Anda, nyentuh otak Anda sehingga Anda balik lagi. Saya harus bangun lagi. Nah, itu dia. Waktu bangunnya itu sukses. Yang pertama jadi apa tadi? Ya. Jadi gini, banyak ilmunya kaum muda. Tadi saya udah ngomong pertama, apalagi Anda ya. Kalau yang elektro tadi saya udah bilang, yang IT sekarang ini paling gampang. Dari blog aja Anda bisa cari duit. Dari Google Anda bisa cari duit, ada PayPal, ada ini, ada itu. Dari web Anda bikin sendiri Anda bisa cari duit, Anda kreatif ya. Anak-anak ini kreatif bagus. Saya blognya aku ya gitu aja. Yang utama isinya konten. Nah, konten itu jadi utama. Kalau anak muda lebih kreatif, lebih bikin warna-warni, kelas-kelis, sana sini, animasinya banyak dan sebagainya. Tawarin ke teman Anda, tawarin ke bapak Anda, tawarin ke omnya, tawarin ke rumah sakit, tawarin ke puskesmas dan sebagainya. Mulai dari yang Anda tahu, yang Anda bisa. Anda ahli gambar, mulai dari gambar. Sekarang tuh ada anak-anak SMP dan SMA yang pinter gambar, mangal. Jadi bikin animasi di komputer, penghasilannya besar dengan gambar itu. Jadi mulailah dari sesuatu yang kalau bisa hobi Anda. Ya, kalau Anda hobinya mancing, barangkali jual ikannya, kawin. Atau apa? Atau kalau nggak punya hobi, saya sekarang anjurin, milikilah hobi itu. Bego banget sih kok nggak punya hobi gitu. Rugi banget Anda tuh. Gitu. Hidup ini indah. Seperti saya tadi ngajarin, bermimpilah, milikilah visi, tujuan jangka panjang, have a dream, bahkan saya dorong, have a big dream. Bermimpilah yang besar. Gitu aja deh, mulai dari either hobi Anda, apa yang Anda punya kelebihan, kalau ada ilmunya bagus, mulai dari situ. Terima kasih. Jawaban dari beberapa lagi sudah selesai. Dan juga, tapi kalau waktunya masih ada sendiri,